Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Sobat Maya Sweet Friend menjadi yang pertama mendapatkan informasi terupdate dari Bunda Maya IBN. Halo Sobat Maya Sweet Friend, sebaiknya Sobat berhati-hati ketika menyentuh atau memakan sesuatu. Pasalnya, beberapa tanaman dapat membunuhmu seperti halnya ular berbisa. Mungkin Sobat menganggap hal seperti ini merupakan sesuatu yang konyol, atau mungkin beranggapan tumbuhan mematikan hanya ada di film atau novel fiksi saja. Tapi nyatanya tidak demikian. Dilansir dari Gizmodo, berikut ini adalah 5 tumbuhan yang paling mematikan di dunia, serta dengan penjelasan mengenai bahan kimia racun dan cara kerjanya untuk membunuh manusia apabila disentuh atau dikonsumsi. 5 tanaman yang paling mematikan di dunia diantaranya, yang pertama adalah Damkin atau Dihenvenbaceae. Tanaman yang satu ini masuk ke dalam anggota genus Dihenvenbaceae, dan ini terdiri dari sel-sel yang mengandung kristal kalsium oksalat atau zat alami pada tumbuhan. Hal itu bisa dilihat jika diperbesar 600 kali. Ketika daun damkin dikunyah, partikel kecil dalam kalsium oksalat dapat menyebabkan iritasi dalam mulut, mengeluarkan air liur secara berlebihan, serta pembengkakan. Namun, pada kasus yang langka, iritasi yang diakibatkan oleh damkin akan sangat parah pada lidah, mulut, dan tenggorokan. Iritasi parah ini dapat menutup jalur pernafasan dan menyebabkan kematian. Menyeramkan bukan? Yang kedua adalah Jequirity atau Sagarambat Abrus precatorius. Tanaman Abrus precatorius atau biasa disebut dengan sagarambat. Tumbuhan sagarambat adalah tumbuhan asli Indonesia. Tumbuhan ini seringkali digunakan untuk mengatasi sariawan atau digunakan sebagai pembuatan alat musik tradisional. Jika Sobat menemukan tanaman ini, sebaiknya hati-hati. Masalahnya, tanaman ini mengandung zat abrin yang beracun bagi tubuh. Zat abrin akan mengambil alih tubuhmu dengan cara menonaktifkan ribosom, bagian tubuh yang bertanggung jawab dalam mensintesis protein yang telah dikonsumsi. Jika Sobat tidak sengaja menelan satu biji sagarambat, zat abrin di dalamnya akan sangat mungkin membunuhmu. Yang ketiga adalah Machinal Hippomane machinella. Selain daun dan getahnya, tumbuhan machinel memiliki buah yang beracun. Pohon Machinal Hippomane machinella tidak suka disenggol. Jika Sobat menabrak pohon ini, dia akan mengeluarkan getah putih yang menghasilkan reaksi alergi. Selain itu, jika kita berteduh di bawah pohon Machinal saat hujan, kulit tubuh akan melepuh dalam waktu singkat. Pohon Machinal mengandung racun yang bernama pobrol. Selain getah dan daunnya, buah dari pohon Machinal yang agak mirip dengan apel juga beracun. Inilah kenapa tumbuhan tropis yang banyak ditemukan di Amerika Utara dan Amerika Selatan ini kerap dijuluki apel kematian. Yang keempat adalah pohon bunuh diri atau Cerbera odolam. Tanaman Cerbera odolam atau yang biasa disebut dengan pohon bunuh diri. Biji dari pohon bunuh diri ini mengandung racun yang bernama carbarin. Senyawa yang ampuh membuat detak jantung tidak teratur akibat terganggunya ion kalsium pada jantung. Jika tertelan dengan jumlah yang cukup banyak, maka tanaman ini juga sering digunakan oleh para pembunuh sebagai senjata. Konon, kabarnya tanaman ini rasanya mirip dengan rempah-rempah pada makanan. Racun ini juga terkenal karena kerap diabaikan sebagai penyebab kematian ketika dilakukan otopsi. Tidak heran ya jika pohon ini disebut dengan pohon bunuh diri. Setidaknya ada loh 500 kasus bunuh diri di Prancis dalam kurun waktu 10 tahun sejak 1989 hingga 1999 karena tumbuhan ini. Yang kelima adalah tanaman jarak atau Ricinus comunis. Biji tanaman jarak dianggap merupakan biji tanaman paling beracun di seluruh dunia. Seperti halnya oleander, tanaman jarak juga sangat mudah ditemukan. Tanaman ini dinobatkan oleh Guinness Book of Record. Tanaman ini dinobatkan oleh Guinness World Record sebagai tanaman yang paling beracun di dunia. Racun yang ditemukan dalam biji tanaman ini mengandung senyawa risin yang menyebabkan sensasi terbakar pada mulut dan tenggorokan, sehingga sakit perut yang berkepanjangan, diare berdarah selama 36 jam, dan kematian dalam 3-5 hari apabila tidak ada penanganannya. Baiklah Sobat Sweet Friends, demikian informasi video kali ini. Bunda Maya IBN undur diri. Tetap dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan notifikasi agar aku lebih bersemangat lagi membuatkan dan membagikan video-video yang bermanfaat buat kawan. Nantikan
informasi berita lainnya di episode yang akan datang di channel ini. Sampai jumpa, bye-bye.